Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pembimbing mata kuliah kewirausahaan, yang saya banggakan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Hasuti Sanggilang, perwakilan dari kelompok 5 yang akan menjadi moderator dalam diskusi hari ini. Adapun anggota dari kelompok ini selain saya yaitu Febrianti, Nurrahmania, Mutmaida, dan Abdul Rajak Umar. Pada kesempatan ini, kami akan berdiskusi tentang revolusi industri 4.0 dan profil pengusaha kebab kebut. Langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penyampaian hasil diskusi kami yang disampaikan oleh Saudara Febrianti. Kepada Febrianti dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Febrianti Dudepo. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Pertanyaannya yaitu, jelaskan revolusi industri 4.0, kehadirannya begitu cepat dan tidak dapat dihindari. Jelaskan tentang gelombang revolusi industri 4.0 yang merupakan tantangan sekaligus peluang bagi masyarakat Indonesia. Menurut diskusi kelompok 5, revolusi industri 4.0 atau yang sering disebut dengan Cyber Physical System merupakan revolusi yang menitik beratkan pada otomatisasi serta kolaborasi antara teknologi cyber. Revolusi 4.0 ini sendiri muncul di abad ke-21 dengan ciri utama yang ada adalah penggabungan antara informasi serta teknologi komunikasi ke dalam bidang industri. Dengan kemunculan revolusi ini mengubah banyak hal di berbagai sektor, di mana yang pada awalnya membutuhkan banyak pekerjaan untuk menjalankan operasionalnya, sekarang diganti dengan penggunaan mesin teknologi, sehingga adanya revolusi industri ini membuat adanya perubahan dalam cara hidup, bekerja, serta hubungan manusia. Revolusi industri juga memiliki tantangan bagi masyarakat Indonesia, yaitu Kementerian Tenaga Kerja dalam Kompas.com menyatakan bahwa akan ada jenis pekerjaan yang hilang seiring perkembangan revolusi industri 4.0. Revolusi industri generasi 4.0 tidak hanya memiliki tantangan, tetapi juga memiliki peluang, yaitu peluang berbasis era digital, di mana daya jangkau teknologi informasi tidak hanya berskala lokal, tetapi hingga skala global. Melalui internet, akses informasi dapat dijangkau hingga ke berbagai penjuru dunia. Selanjutnya, saya serahkan kepada penjawab nomor 2. Kepada penjawab dipersilakan. Baiklah, saya Nurrahmania Kadir selaku penjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya yaitu, berikan argumen usaha tumbuh dari bakat sejak lahir atau dapat usaha tumbuh dari bakat sejak lahir maupun dipelajari. Karena pada dasarnya seseorang dilahirkan dengan bakat menjadi pengusaha. Namun apabila bakat tersebut tidak dilatih dan diasah, maka orang itu juga tidak akan menjadi pengusaha handal. Kewirausahaan merupakan sifat lahiriah yang ada pada setiap orang. Lingkunganlah yang membedakan satu orang dengan yang lainnya. Memiliki bakat berwirausaha belumlah cukup untuk menjadi pengusaha. Maka dari itu, dipelajari dengan latihan dan tempaan untuk memiliki jiwa entrepreneur yang unggul. Sekian jawaban dari saya lemparkan ke penjawab nomor 3. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu di mana pertanyaannya, mengapa wirausaha dituntut untuk selalu memiliki kewaspadaan dan kepekaan terhadap perubahan-perubahan di sekitarnya di era disrupsi inovasi? Karena era disrupsi merupakan fenomena ketika masyarakat menggeser aktivitas
yang awalnya dilakukan di dunia nyata ke dunia maya. Hal tersebut menyebabkan para pembisnis untuk mengembangkan strategi bisnisnya menjadi lebih inovatif. Pada era disrupsi ini, para pembisnis dituntut untuk beradaptasi serta mengenai berbagai situasi saat ini yang memiliki banyak perubahan termasuk dalam segi teknologi. Baik, selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Abdul Raja Kumar. Saya perwakilan dari kelompok 5. Akan melanjutkan pertanyaan nomor 4 yang berbunyi yaitu berikan contoh dari lingkungan saudara, wirausaha berjenis necessity entrepreneur, delicate entrepreneur, inovatif entrepreneur. Baiklah, langsung saja. Jawabannya yaitu menurut diskusi kami kelompok 5, contoh wirausaha yang pertama yaitu necessity entrepreneur. Contohnya saat ini ada banyak pengusaha yang menjual berbagai produk dan jasa. Namun, jika ia ditawari pekerjaan di sebuah perusahaan, maka ia akan memilih pekerjaan tersebut. Dan yang kedua yaitu replicate entrepreneur. Contohnya di saat tren iPad sedang naik, si pengusaha ini mendirikan sebuah usaha jual beli atau servis HP. Dan yang berikut inovatif entrepreneur. Contoh jenis kewirausahaan ini adalah yang paling harus dimiliki oleh para pengusaha karena merupakan inti dari kewirausahaan itu sendiri. Kembalikan kepada moderator. Ya, itulah pemaparan diskusi terkait revolusi 4.0. Selanjutnya kita beranjak ke diskusi selanjutnya, yaitu profil pengusaha kebab kebut. Kepada penjawab nomor 1, dipersilakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Menurut diskusi kelompok 5, Rahman Adi merupakan seorang inovator entrepreneur karena perjalanannya bisnis Rahman Adi telah dimulai sebelum kebab kebut ini terrealisasi. Rahman Adi mulai memikirkan dengan tak aksion mengenal kebab kebut sejak Desember 2011. Setelah selesai mengikuti Entrepreneur Camp, sebelumnya Rahman Adi memiliki bisnis lainnya, tetapi bisnis tersebut tidak berjalan dengan efektif karena ia selalu keluar kota dan saat itu ia masih berstatus sebagai mahasiswa. Setelah gagal, ia ingin kembali berbisnis dengan memilih untuk berkampung di bisnis kuliner. Rahman Adi memilih kebab kebut karena makanan kegemarannya. Akhirnya ia memutuskan untuk menjual kebab kebut di salah satu mal di Surabaya menggunakan booth dan melakukan aplikasi BBM penjualan kebab menggunakan booth di mal tidak berjalan baik dan bangkrut setelah 3 bulan dijalankan, sementara penjualan melalui aplikasi BBM dengan sistem delivery berjalan lebih baik dari yang diperkirakan. Sekian, kemudian saya serahkan kepada penjawab nomor 2. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2 yang pertanyaannya yaitu menurut Anda sebagai wirausaha di manakah talenta wirausaha yang didapatkan oleh saudara sebagai kreator kebab kebut? Jawabannya yaitu dari diri sendiri karena ingin mewujudkan keinginan orang tua. Baiklah, hanya itu dari saya serahkan ke Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu di mana pertanyaannya, menurut Anda jiwa kewirausahaan Rahman Adi dilahirkan atau dipelajari? Jawabannya adalah dipelajari. Karena meskipun pada dasarnya seorang dilahirkan dengan berkat menjadi wirausaha, namun jika tidak dilatih dan diasah, maka orang tersebut juga tidak akan menjadi pengusaha yang handal. Selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baiklah, terima kasih. Saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 4. Menurut yang didiskusikan dari kami kelompok 5, ada 4 ciri-ciri kewirausahaan yang tertanam dalam diri Rahman Adi.
menurut teori Ed Babson. Yang pertama yaitu memiliki sikap ketetapan hati. Yang kedua, bersemangat tinggi. Dan yang ketiga, percaya diri. Dan yang keempat, berorientasi pada tindakan. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian diskusi pada hari ini. Demikianlah kegiatan presentasi dan diskusi hari ini. Saya selaku moderator minta maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.